Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Soal penyiraman air ya kan. Dan air adalah komponen wajib buat tanaman biar bisa melakukan namanya fotosintesis. Makanya banyak banget pertanyaan yang muncul pada kolom komentar. Kapan sih kira-kira waktu yang tepat buat nyiram tanaman ya enggak? Pagi apa sore hari ya enggak? Dan gimana sih soal intervalnya dan berapa sih kira-kira volumenya ya enggak? Nah, jadi ya sahabat tani, ada beberapa pertimbangan dalam kita tuh melakukan penyiraman. Dan mohon maaf, saya tuh syuting belakang kantor ya sahabat tani, jadi depannya tuh ada jalan, jadi kedengaran suara motor ya. Nah, jadi ya sahabat tani, pertimbangan pertama kalau di kebun saya yang sana, itu kalau setiap nyiram dilakukan pada saat sore hari. Kenapa? Karena kan tiap jam 7 ya sahabat tani, saya tuh kan pasti ngantar anak sekolah ya sahabat tani. Dan setelahnya baru kita berangkat kerja dan kita kemudian menemuin petani-petani. Makanya pastinya kan cuma punya waktu luang di sore hari ya nggak sahabat tani. Maka kalau udah kondisinya kayak gini ya jangan maksain nyiram di pagi hari ya nggak, ya di sore hari aja gitu kan. Tetapi saat ini kan posisinya lagi di belakang kantor ya sahabat tani, ya otomatis nyiramnya di pagi hari gitu kan. Kenapa? Karena sore hari waktunya nyiram yang di sana gitu kan. Dan sebagai contoh ya sahabat tani, ada petani saya yang kebetulan juga dia punya kebun, tapi juga dia tuh jualan martabak telur ya sahabat tani, dan jualan itu setiap sore hari sampai malam hari. Maka kalau udah kondisinya kayak gitu kan nggak mungkin kita nyiram di sore hari ya nggak sahabat tani, bisanya di pagi hari ya nggak, ya otomatis siramlah di pagi hari gitu kan, selesai. Dan yang salah itu bukan kapan waktu nyiramnya gitu ya sahabat tani, yang salah itu adalah tanaman kita tuh nggak disiram sama sekali gitu kan. Nah itu yang benar-benar salah ya nggak. Dan kita aja nih misal ya sahabat tani, mending nggak makan kan daripada nggak minum sama sekali ya nggak. Maka pada intinya ya sahabat tani, mau pagi hari apa sore hari terserah gitu kan, yang penting disiram. Dan misal ya sahabat tani, Anda gitu kan, misal nyiramnya di pagi hari gitu kan, tiba-tiba hari itu ada kesibukan, misalnya perpanjang STNK kah, perpanjang SIM kah ya sahabat tani, ya siram di sore hari aja ya enggak. Yang penting kan tanaman kita tetap dapat air ya enggak. Nah jadi seperti itu ya sahabat tani, pertimbangan yang pertama. Lalu pertimbangan yang kedua, dan ini juga pasti yang jadi pertanyaan setiap orang gitu kan, berapa sih kira-kira intervalnya ya enggak sahabat tani. Nah misal ya sahabat tani, kita punya tanaman sebanyak 4.000 sampai 5.000 tanaman. Ya KO ya sahabat tani kalau nyiram langsung saat itu tiap hari ya enggak. Maka penyiraman bisa dilakukan dengan cara berjeda. Maka cara mengukurnya ya sahabat tani, kita lakukan namanya tes dan ukur. Nah pertama ya sahabat tani, kita ambil sampel 1 apa 2 tanaman terlebih dahulu. Kemudian rutinlah dilakukan penyiraman setiap harinya. Kemudian ambil sampel 1 apa 2 tanaman lagi, kemudian dilakukan dengan interval 3 hari sekali. Dan kemudian sampel ketiga, pilih 1 sampai 2 tanaman lagi, kemudian lakukan penyiraman dengan interval 5 hari sekali. Nah kemudian ketiga-tiganya kemudian diamati perkembangannya selama 1 sampai 2 minggu kemudian. Ada perbedaan signifikan nggak kira-kira antara ketiganya? Maka nanti setelah 1 sampai 2 minggu kemudian baru kita lakukan evaluasi ya sahabat tani. Nah misalnya ya sahabat tani, sampel pertama otomatis tiap hari disiram ya sahabat tani. Kemudian sampel kedua disiram per 3 hari sekali, dan pertumbuhannya mirip sama yang pertama gitu ya sahabat tani. Sedangkan yang interval ketiga yaitu 5 hari sekali ya sahabat tani, pertumbuhannya agak beda gitu kan, jauh terlambat. Maka artinya tanaman kita perlu lakukan penyiraman setiap 3 hari sekali. Maka artinya silahkan kita lakukan dengan interval tersebut. Dan misal ya sahabat tani, kita ada tanaman sebanyak 5.000 ya sahabat tani misal, dan kita tahu kan intervalnya setiap 3 hari sekali, maka dibagi 3 kloter gitu ya sahabat tani. 1 kloter hari ini 1.700 tanaman, kemudian kloter kedua besok hari sebanyak 1.700 tanaman juga, kemudian kloter ketiga besok lusanya gitu ya sahabat tani 1.600 tanaman. Maka dengan cara seperti itu, selain kita jadi jauh lebih hemat biaya, juga lebih hemat tenaga, sehingga usaha tani kita jadi lebih efektif dan juga lebih efisien gitu ya sahabat tani. Mantap. Dan metode ini berlaku buat penyiramannya tuh secara manual gitu ya sahabat tani, dan pasti bakalan berbeda kalau kita tuh sudah pakai metode namanya irigasi tetes. Oke? Kemudian pertimbangan yang ketiga, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam interval penyiraman. Itu pertama, jenis tanamannya ya sahabat tani. Karena tanaman cabai seperti ini ya sahabat tani itu pasti berbeda dengan mentimun. Kemudian tanaman tomat ya pasti beda kan sama bayam ya sahabat tani. Dan untuk tanaman hortikultura juga pasti sangat-sangat berbeda dengan jenis tanaman keras. Kemudian yang kedua, dari segi tanahnya ya sahabat tani,
tanah berpasir biasanya jauh lebih cepat buat kehilangan airnya, sedangkan tanah yang gembur yang kaya akan bahan organik, maka tanah tersebut bisa menahan air lebih lama di dalam situ. Kemudian faktor yang ketiga ya sahabat tani, usia tanaman juga bakal mempengaruhi gitu kan. Di mana misal tanaman yang seperti ini ya sahabat tani masih kecil gitu kan, dan akarnya belum terlalu panjang, besar juga belum melebar kemana-mana gitu ya sahabat tani, biasanya masih perlu sering dibantu buat penyiramannya. Tetapi kalau udah gede ya sahabat tani, akarnya udah melebar, kemudian sudah punya akses ke setiap sudut-sudut tanah gitu ya sahabat tani, artinya dia sudah bisa dikatakan mandiri ya kan. Maka artinya kalau sudah mandiri, artinya sudah bisa melakukan pencarian air sendiri. Nah jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi dalam interval. Kemudian pertimbangan yang nomor 4 ya sahabat tani, dan ini sudah pasti soal iklim. Dimana misal panas banget ya sahabat tani dengan suhu sampai di atas 35 derajat Celcius, maka jangankan tanaman gitu kan, kita aja nih misal sering kan ngerasa haus ya sahabat tani, maka tentu buat tanaman juga mesti kita lakukan penyiraman lebih sering. Dan balik lagi soal nomor 2 ya sahabat tani, silahkan kita lakukan pengujian yaitu tes dan ukur terlebih dahulu sampai ketemu interval mana yang lebih efektif dan juga lebih efisien gitu kan, maka silahkan aplikasikan sesuai dengan pengujian kita tadi. Sedangkan ketika iklimnya sudah sering banget terjadi hujan gitu ya sahabat tani, maka tugas kita adalah bukan lagi nyariin air gitu ya sahabat tani, tapi berusaha gimana caranya biar air yang banyak itu nggak bakal bikin tanaman kita tuh bermasalah. Maka perbaiki drainasenya ya sahabat tani, parit-paritnya dibersihkan gitu kan, dan saluran yang mampet dibenerin dulu ya sahabat tani, biar air nanti bisa lewat ke sana dan bisa terbuang dan gak sampai menggenangi areal pertanian kita. Oke. Kemudian pertimbangan yang kelima yaitu soal volume, artinya banyaknya air yang mesti kita berikan pada tanaman kita ya kan. Dan dalam hal ini beda tanaman juga pasti kan beda volumenya, dan beda fase tanaman juga pasti beda volumenya. Maka kembali lagi pada yang saya jelasin di nomor 2 tadi ya sahabat tani, lakukan pengetesan dan juga pengukuran. Misal ya sahabat tani, kita melakukan penyiraman itu menggunakan pompa yang pakai selang gitu ya sahabat tani, maka lakukan tes dan ukur dulu pada beberapa sampel gitu kan. Misal sampel pertama siram 2-3 detik. Kemudian sampel kedua siramnya tuh 4-5 detik gitu ya sahabat tani. Kemudian sampel ketiga siramnya tuh 6-7 detik gitu ya sahabat tani. Dan lakukan ini selama 1-2 minggu gitu ya sahabat tani. Maka setelahnya baru kita lakukan evaluasi gimana sih kira-kira pertumbuhan dari ketiganya gitu kan. Dan misal sampel kedua dan ketiga misalnya pertumbuhannya bagus, sementara sampel yang pertama kurang gitu ya sahabat tani, maka artinya penyiraman paling efektif dan efisien jatuhnya pada nomor 2. Kenapa? Karena bisa lebih hemat air, tetapi tanaman bisa tetap bagus pertumbuhannya. Maka artinya selanjutnya silahkan lakukan penyiraman dengan durasi tersebut. Maka volume yang kita berikan pada tanaman kita bakal cukup buat tanaman kita bisa tumbuh dengan baik, tapi airnya juga bisa lebih hemat gitu ya sahabat tani. Jadi pada intinya semua ketika sudah terukur dan sudah teruji ya sahabat tani, maka insya Allah hasilnya pasti bakalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Kemudian pertimbangan yang keenam ya sahabat tani, yaitu soal perlakuan tanah, dimana sudah saya bahas loh ya sahabat tani pada video yang ini tentang super absorben, dimana super absorben adalah bahan-bahan yang dapat membantu tanah buat melakukan penyimpanan air lebih lama. Maka pada saat live kita kemarin gitu kan, banyak teman-teman yang nanya gitu kan, kenapa sih kami pakai arang biotron ya enggak? Nah tujuannya pertama, tanah di situ ya sahabat tani itu parah luar biasa, sudah berpasir banyak batunya gitu kan. Makanya kita tambahkan dengan perlakuan kompos super yang terbuat dari hasil lapukan dedaunan kita ambil gitu ya sahabat tani, kemudian kita sebar ke lahan sini. Kemudian sehari sebelum tanam kita juga kasihkan segenggam arang biotron gitu ya sahabat tani, maka tanah bakalan memiliki daya simpan air lebih baik dan juga bisa bertahan lebih lama, sehingga penyiramannya nggak perlu sering-sering kita lakukan gitu ya sahabat tani. Dan buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini dan belum tahu apa itu arang aktif dan juga biotron, jadi menurut penelitinya itu Pak Budiono gitu ya sahabat tani, bahwa arang aktif dan biotron dapat menyimpan air bahkan sampai 2 kali lipat dari bobot dirinya sendiri. Artinya misal ya sahabat tani ada arang gitu kan, dan bobotnya misal 100 gram ya sahabat tani, maka nanti timbang aja deh ya sahabat tani, ketika kita celupkan ke dalam air itu pasti bakalan ada penambahan berat. Kenapa?
Karena air kemudian diserap di dalam arang, kemudian ditahan di dalam arang sehingga bobotnya bakalan nambah. Dan perbedaan arang aktif dengan arang biasa ya sahabat tani, arang aktif atau biotron gitu ya sahabat tani adalah arang yang sudah dilakukan aktivasi dengan metode tertentu. Tetapi kalau di lingkup kita penggunaan di lahan gitu ya sahabat tani, maka pertama kita haluskan arangnya terlebih dahulu, bisa ditumbuk apa digiling juga nggak jadi masalah. Kemudian arangnya dimasukin karung ya sahabat tani, kemudian baru rendam ke dalam larutan kapur, dan itu rendam selama 1 kali 24 jam. Maka besok harinya sebelum ngangkat, pastikan dulu ngajak teman 1 orang gitu ya sahabat tani buat ngebantu. Kenapa coba? Karena pasti bakalan berat luar biasa gitu ya sahabat tani. Maka setelah kita angkat kemudian kita tiriskan, lalu kita lakukan pencucian sebanyak 2 kali. Dan cukup sampai tahap ini aja, arangnya sudah bakalan sangat-sangat luar biasa yang siap kita aplikasikan pada tanaman kita. Dan keistimewaan dari arang lagi ya sahabat tani, metode atau cara pemupukan menurut teman-teman semua apa kira-kira? Pertama ya sahabat tani, dilakukan dengan cara penaburan ya enggak, kemudian ditugal apa dibenamkan di dalam tanah ya enggak. Kemudian yang ketiga itu dikocor ya enggak sahabat tani, artinya dilarutkan dalam air kemudian disiramkan pada tanaman ya enggak. Dan yang keempat yaitu namanya metode penyemprotan. Nah, metode pengocoran ya sahabat tani, artinya bagian perakaran tanaman kita berikan larutan yang ada kandungan pupuknya, benar? Maka kalau ada arang aktif, maka dia bakalan nahan larutan tersebut sehingga bisa bertahan lebih lama dan bakalan membuat pemupukan kita bisa jadi jauh lebih efektif dan juga lebih efisien. Maka silakan ya sahabat tani, buat yang belum tanam maka boleh diberikan pada saat pengolahan tanah atau mau penanaman juga boleh ya sahabat tani. Dan buat yang sudah ada tanamannya juga bisa dilakukan penaburan pada permukaan tanah dekat dengan perakaran tanaman kita juga bisa gitu ya sahabat tani. Dan pasti juga bakalan banyak yang nanya gitu kan, arangnya mesti pakai arang sekam apa bisa arang yang lain gitu kan? Maka boleh aja arang yang lain juga nggak jadi masalah. Misalnya arang serbuk kayu boleh, arang serbuk gergaji boleh, arang jerami juga boleh gitu ya sahabat tani. Maka silahkan dipakai dan bisa dijadikan sebagai super absorben yang membantu tanah buat menyerap air lebih lama gitu kan. Dan balik lagi soal pertimbangan dalam penyiraman tanaman, mulsa ya sahabat tani juga jadi pertimbangan dalam kita melakukan penyiraman. Yang pakai mulsa otomatis kehilangan airnya bisa lebih ditekan, sementara yang nggak pakai mulsa maka lebih cepat buat kehilangan airnya akibat dari penguapan gitu ya sahabat tani. Maka silakan diaplikasikan. Intinya dalam proses budidaya tanaman itu kita mencari perlakuan mana yang paling efektif dan juga efisien, bener gak? Kalau misalnya tanaman bisa subur disiram dalam waktu 2 hari sekali, ngapain tiap hari ya enggak? Dan kalau bisa subur 3 hari sekali, ya ngapain 2 hari sekali ya enggak? Intinya ya sahabat tani, semua ketika sudah melalui pengujian dan juga pengukuran, maka insya Allah hasilnya juga pasti bakalan seperti yang kita harapkan tanpa perlu mengorbankan waktu, tenaga, dan juga biaya. Setuju? Maka buat yang mau lanjut ya sahabat tani, di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.